TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali kami kembali lagi hadir menyapa Anda di program Sapa Sulsel yang selalu saja setiap harinya memberikan informasi yang menarik dan juga perbincangan yang inspiratif. Di hari ini tentunya mudah-mudahan semuanya sudah siap untuk menjalankan aktivitas Anda. Mudah-mudahan berakhir dengan sukses. Saudara, bagi Anda mungkin sayang anak, nah patut untuk menyaksikan acara ini karena ada sebuah perbincangan yang menarik. Untuk Anda mungkin orang tua selalu ingin mendidik anak-anak Anda dengan cara yang baik dan juga memberikan edukasi yang baik lewat permainan atau wahana bermain bagi anak-anak. Nah, kali ini kita mengangkat mendidik anak dengan mainan yang edukatif, begitu ya. Ada seorang perempuan yang kemudian sejak tahun 2011 lalu kemudian ia membuat kerajinan tangan terbuat dari bahan kain flannel yang kemudian membuat sesuatu yang menjadi keseharian anak-anak sih sebenarnya ya. Dari barang ini kemudian bisa mengedukasi anak-anak. Seperti misalnya ada di tempat saya ini. Ini kayaknya kita lihat jenis-jenis buah nih kayaknya ya. Jenis-jenis buah terbuat dari bahan flannel nih ya. Nah, lain lagi ada makanan tempe dan tahu nih ya di sini nih ya. Ada makanan tempe dan tahu. Tapi ingat jangan dimakan langsung ya, karena ini hanya berupa mainan aja. Mirip sekali ya tempe dan tahunya. Ini juga ada nanas, ada alpukat, ada lain-lain. Wow, kayaknya saya serasa pengen makan tempe nih. Tapi ini terbuat dari kain flannel ya. Diciptakan oleh seorang yang bernama Ririn Gustiana ya. Ririn Gustiana ini merupakan owner dari Ririn Handicrafts. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV Makassar ya. Membawa banyak makanan hari ini ya. Oke, ini saya akan makan nih. Jangan, Mas. Oke, ini adalah semua kain flannel yang dibuat oleh Mbak Ririn, yang tentunya udah mirip banget dengan aslinya. Ini tahu, ini tempe, ini tahu, ada sayur-sayurannya di sini. Iya. Nah, langsung aja kita bicarakan nih. Ini yang di bawah ini apa aja nih, Mbak Ririn? Iya, yang ini saya bawa mainan edukasi berupa tiruan sayur-sayuran. Tiruan sayuran ya. Sayur apa aja tuh, Mbak? Ini macam-macam, ada kol, kembang kol, kentang, terong. Udah mirip banget ya, 100% ya. Kalau dari kejauhan udah kayak asli kayaknya ya. Oke. Selain itu ada juga nih. Ya. Ini apa nih, Mbak nih? Nah, ini mainan protein. Mainan protein. Oh, jadi anak-anak bisa tahu makanan apa aja yang mengandung protein tinggi. Betul. Apa aja tuh, Mbak? Ini paling lucu nih, Mas, tempe. Terus tahu, terus telur, ikan, daging, udang, ayam, kerang. Pokoknya semua ini protein. Oke, menarik ya. Nah, selain yang ini, ada juga yang satu nih yang cukup besar nih. Ini apa ini, Mbak? Ya, ini cukup best seller, Mas. Oke. Oh, best seller ini ya. Banyak peminatnya ya. Ini banyak peminatnya. Oh, galaksi nih ya, angkasa ya. Tata surya. Oke, mulai disebutkan di sana matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, terus Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Wow. Ada juga bulan sama. Jadi anak-anak bisa langsung mengerti ya dengan mudah ya. Kalau guru-guru biasa menjelaskan mungkin tanpa sampel. Betul. Ini ada juga yang dengan sampel sih, tapi dari anak-anak dari bayi udah bisa mengerti nih dari matahari sampai Neptunus gitu ya. Wow, luar biasa. Menarik sekali ya. Kita simpan di bawah aja dulu. Iya, Mas. Wow, luar biasa ya. Menarik sekali apa yang diciptakan oleh Mbak Ririn ini. Kita mulai perbincangan kita nih, Mbak Ririn sejak kapan sih mulai membuat kerajinan tangan, benda-benda yang terbuat dari kain flannel? Kalau saya awalnya buat tahun 2008. Pas kuliah terus ikut-ikut bersama temen yang buat kerajinan beginian. Terus mulai saya seriusin usaha sekitar tahun 2011. 2011. Tapi sebenarnya basicnya udah mulai dari 2018 ya? 2008. 2008 maksud saya, kalau 18 sih tahun lalu. Nah, itu awal mula ilmu, bakat yang kamu miliki itu berasal dari mana? Apakah secara otodidak atau memang
sebelumnya udah ada apa ya? Udah ada ilmu sebelumnya mulai dari kursus dan lain-lain atau bagaimana sih Mbak Ririn? Alhamdulillah ini otodidak Mas. Otodidak ya? Dari kecil suka ya jahit apa gitu, mainan boneka gitu, baju-baju boneka. Nah, gitulah. Berarti maksudnya kalau dari kecil itu udah mulai ada bakat dari kecil maksudnya ya? Alhamdulillah. Kemudian 2008 mungkin udah mulai serius di situ, lebih-lebih lagi Iya. 2011 memutuskan untuk mulai diseriusi 100% gitu ya? Iya Mas. Tapi kenapa Anda kemudian memilih membuat kerajinan tangan yang edukatif begitu kayak gini nih? Benda-benda yang menyerupai kain flannel dibuat kemudian menyerupai benda-benda di sekitar kita. Pemikirannya awalnya itu muncul dari mana sehingga ingin membuat mainan edukasi seperti ini? Kalau awalnya sih pertamanya tidak ada tujuan untuk bikin mainan edukatif. Karena pada dasarnya saya buat kreasi flannel bermacam-macam. Tidak hanya ini. Terus tahun 2016 awalnya mainan edukasi ini mulai saya buat. Ada jadi customer gitu ini yang pesan. sebelumnya tidak langsung membuat mainan edukasi di tahun 2011 ya. Kalau di tahun 2011 sampai 2016 itu membuat apa? Kebanyakan saya buat toples, kotak tisu hias, terus gantungan kunci kan biasa pasarnya untuk anak kuliahan Mas, waktu masih kuliah dulu. Barulah di tahun 2017. 2016 akhir 2017 2017 kemudian memutuskan membuat yang seperti ini. Kenapa kemudian beralih begitu ya dengan karya biasa seperti misalnya tutup toples dan lain-lain, itu kemudian beralih ke mainan edukatif seperti ini? Awalnya karena menyenangkan sih Mas, jahit yang bentuk-bentuk lucu yang kemudian mirip seperti ini. Menyenangkan, rasa senang itu muncul, terus kami mikir sama tim, bagaimana kalau kita buat yang lain yang lebih edukatif untuk anak, selain buah-buahan begitu. Selain alasan mendidik anak-anak, edukatif, menyenangkan juga, sisi lainnya juga pasti mendapatkan banyak peminat ya. Peminat pasti gimana? Memang lebih banyak peminatnya ini dari kalangan mana saja dibanding dengan sebelum-sebelumnya misalnya? Sebelumnya kan mungkin karena saya kuliah ya Mas, jadi pasar saya itu anak-anak kuliah, teman-teman saya. Setelah saya lulus, ya pasar saya pasti berpindah. Iya, benar ya. Banyak teman yang sudah nikah, lalu ya begitulah. Mau tidak mau. Prospeknya dibanding dengan sebelumnya memang lebih tinggi ini ya? Iya, kalau sekarang mengedukasi alhamdulillah. Baik, tahukah Anda pemirsa, Mbak Ririn ini mulainya di tahun 2011, kemudian konsen membuat mainan edukasi itu di tahun 2016-2017. Dan sekarang Mbak Ririn sudah mempekerjakan beberapa karyawan. Benar ya? Itu sudah berapa karyawan yang dipekerjakan Mbak Ririn? Alhamdulillah saat ini baru 1 orang. 1 orang? Iya. Itu sudah direkrut sudah berapa tahun? Ini hampir 1 tahun. Apakah karena memang permintaan yang begitu drastis tingginya sehingga kemudian mengambil 1 pekerja? Iya betul Mas. Alhamdulillah karena makin banyak permintaan di luar, jadi mau tidak mau ya veteran kalau sendirian. Itu dalam membuat satu mainan seperti ini terdapat beberapa pasang tahu, ada tempenya, ada sayur kol nih kayaknya nih ya. Kemudian ini kemanginya nih. Iya betul. Kemanginya ada tomatnya nih kayaknya nih. Tomat, ada mentimunnya. Wow, lengkap ya. Mas. Itu untuk membuat satu mainan seperti ini tuh dibutuhkan bahan apa aja? Mungkin rata kali ya semuanya ya. Bahannya apa aja biasanya? Dominannya flannel, kemudian lem lilin. Lem lilin. Lem lilin itu penting sekali. Terus untuk yang lem itu cuma yang tempe, tapi yang jahit itu butuh dakron sama benang jarum. Yang tempe itu cuma lem semuanya. Lem semuanya nih ya? Iya, itu juga pakai busa ati. Apa itu? Untuk pengeras di dalamnya. Oh, busa ya? Busa. Baik, jadi bahannya sih mungkin secara umum udah pada ketahuan ya bahwa kain flannel, benang dan lain-lain, pakai lem lilin juga, dan ini tergantung imajinasi kita nih ya, yang paling menentukan kita bisa membuatnya semirip mungkin atau bagaimana begitu ya. Baik, nanti kita akan melihat beberapa contoh lainnya buatan dari Mbak Ririn ini. Bayangkan yang ia tekuni dan saat ini sudah dijalani secara profesional begitu ya, banyak banget peminatnya, dan nanti kita akan cari tahu nih apa suka dukanya yang dijalani sejauh ini. Dia akan bercerita setelah jeda, tetaplah di Sapa Sulsel.
beberapa contoh mainan edukasi yang dibuat oleh Mbak Ririn ini cocok sekali buat anak-anak, jenis-jenis kue nih ya, jenis-jenis kue dibuat semirip mungkin. Nah, tampilannya nih ya. Kemudian selain jenis-jenis kue ada lagi yang ini, peralatan-peralatan salon ya, peralatan kecantikan untuk perempuan nih. Cocok banget nih untuk anak perempuan ya. Ada sampo, ada hair dryer, ada gunting, ada lain-lain ya. Selain itu ada yang lebih menarik juga, ini disiapin mainan apa ya penyebutannya ini ya? Tulang-tulang ya. Skeleton lebih keren. Hah? Skeleton Ya. Tulang. Nah, ini ada jenis-jenis tulang yang kemudian bisa ditempelkan di badan. Umpamanya supaya anak tahu di mana sih letaknya. Oh iya, jadi mainan edukasi banget nih ya. Ini di mana letaknya nih, ini tangan-tangan, tulang, kemudian tengkorak, Mas. Hah? Tengkorak. Oke. Iya, Jadi anak disuruh tidur dulu, kemudian di atasnya ditaruhin ya letaknya. Ini di sini. Wah, menarik sekali ya. Sangat edukatif ya. Oke. Mbak, sekarang sudah mempekerjakan satu orang karyawan begitu ya. Satu hari untuk sebuah produk seperti ini misalnya atau seperti itu bisa diselesaikan dalam jangka waktu berapa lama? Untuk contoh satu set sayur. Set sayur itu untuk dasarnya dulu bisa sampai 6 sampai 8 jam. 6 sampai 8 jam. Untuk 17 PCS sekitar itulah. 17 ini ya. Oke. Terus kalau mau sampai selesai mungkin sekitar 2 jaman finishing. Oke, artinya nggak sampai satu hari bisa selesai ya. Oke, dalam satu hari itu bisa menyelesaikan kira-kira berapa produk tuh, Mbak? Bisa sampai 3 set sebenarnya. 3 set ya? Oke, tergantung pemesanan juga ya. Kalau buru-buru bisa diburu juga tuh ya. Oke, baik. Nah, kita lihat beberapa contoh lainnya dalam bentuk sebuah dokumentasi gambar yang kemudian mungkin lebih indah terlihatnya. Kita lihat dulu yang berikut ini. Nah, ini dia beberapa contoh mainan-mainan edukasi, mirip banget ya. Ini sayur-sayuran nih ya. Oke, next kita bisa melihat lagi. Nah, ini anak-anak yang sedang bermain, contoh tadi galaksi, ada matahari, bumi, dan lain-lain, planet-planet lain. Oke, ini makanan nih, wow. Sushi, Mas. Sushi ya, menarik ya. Oke, next kita bisa lihat. Tapi kalau anak-anak yang masih bayi ini diemut nih kayaknya langsung. Oke, next ini dia, boleh kita lihat lagi produk-produk karya Mbak Ririn, menarik sekali ya. Buah-buahan yang bisa terlihat, ada juga yang dibawa di studio di sini. Oke, next kita bisa melihat lagi apa lagi ya yang dibuat. Ini kue ya, yang kayak tadi. Oke. Ini protein dari makanan atau hewan, dan sate nih, ada lontong, ada timun, ada tomat, ada bawang. Wow, ini nih gelas ya. Oke, Mbak, kalau Mbak membuatnya itu apakah sesuai dengan pesanan ataukah Mbak sendiri yang kemudian memikirkannya, ingin membuat apa, kemudian dibuat langsung begitu? Kebanyakan custom made dari customer ya. Oke, berarti sesuai pesanan customer ya. Iya. Oke. Tapi, yang sejauh ini yang paling banyak dipesan yang seperti apa? Yang paling banyak ini, yang tadi solar system. Oke. Tata surya, lalu kemudian yang ini organ. 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 Kebanyakan yang edukatif, yang apa? Yang tentang medical kayak gitu, Mas. Oke, yang berkaitan dengan organ-organ manusia. Sama pelajaran IPA juga itu juga lumayan. Oke. Nah, untuk mendapatkan ide untuk membuat ini, itu Mbak dapatkan dari mana? Pasti ada observasi, misalnya tadi tuh tulang-tulang tuh. Itu ide-ide yang Mbak dapatkan, apakah melihat di internet atau muncul sendiri begitu? Ya, saya mulai di internet, kebanyakan itu dari pinterest.com. Di situ situs yang dari luar, memang kebanyakan saya kiblatnya dari luar. Oke. Memang udah ada ya yang khusus seperti itu ya, jadi Mbak tinggal mungkin meluangkan ilmu Mbak untuk membuat itu langsung, bagaimana sangat menyerupai begitu ya. Baik, kalau boleh kita berbicara, untuk jenis mainan seperti ini tuh dibanderol dengan harga berapa sih? Kisaran berapa yang paling murah dan yang paling mahal itu berapa, Mbak? Yang paling murah itu mainan yang burger sama sandwich. Ya, per setnya itu sekitar ini. Oh, ini? Oke, iya. ada
makan untuk menu sarapan pagi nih ya. Iya, betul. Ada burger, Burger sama ini sandwich. sandwich. Oke. Nah, ini harganya 30.000. 30.000 dua ini? Enggak, satu. Oh, satu saja 30.000 ya? Iya. Oke, ini yang paling murah? Ini yang paling murah. Oke. Satu set begini 30.000. Oke. Ini lengkap ya, mulai dari rotinya, beefnya dan lain-lain, tomat. Oke, itu juga ini untuk menu sarapan si anak nih. Oke, ini yang paling murah nih, 30.000. Itu kemudian yang lain di kisaran harga berapa? Misalnya yang buah ini nih. Yang sayur. Sayuran. Sayur ini 132. 132.000. Oke. Isi 17. Yang tempe? Tempe ini karena baru, jadi saya belum Kasih tetapkan harga. Ya. Oke, kalau yang buah seperti ini? Buah ini satuan. Satuan. Oh, persatuan. Macam-macam. Satu begini berapa nih? Iya. Ini 12. 12. Oke, ada yang lebih murah lagi ya dari iya, tadi. kalau Tapi satuan ini betul. persatuan aja gitu ya. Organ tubuh manusia ini bandrol dengan harga berapa? Ini 156.000. 156.000 ya. Jadi ada semua tuh, jantung, hati, usus. Wow, lengkap ya. Jadi anak-anak udah mengetahui organ tubuhnya terdiri dari apa aja. Kemudian yang paling best seller, yang dikatakan paling best seller nih, ada Ini apa sih namanya? Ini mainan solar system. Solar system. Oke. Bisa sebut juga tata surya, Mas. Tata surya. Oke, ini berapa nih Ini dibanderol? harganya 145. 145. Oke, terjangkau ya. Oke, ini paling best seller katanya ya. Ini lumayan best seller, ini 2. Oke. Jadi kisarannya ya di bawah 200.000, bahkan ada yang 12.000. Dan Anda sudah bisa memberikan mainan edukasi kepada anak Anda yang kemudian mampu bertahan sampai besar ya. Oke. Mbak, dalam menjalankan usahanya ini apa yang kemudian menjadi hal yang diperhatikan begitu ya? Untuk kemudian tetap bertahan dari 2011 sampai sekarang Anda tetap bertahan di dunia dan fokus di dunia craft begitu ya, membuat kerajinan tangan dari kain flannel begitu. Kita terus melakukan inovasi. Ya, oke. Tidak hanya itu tuh terus seperti itu bentuknya. Umpamanya semacam sayur. Sayur umpamanya kol yang seperti ini, yang bentuknya lucu dilihat anak, tapi kemudian kita inovasi supaya lebih mirip lagi dengan bentuk aslinya. Jadi ya begitulah. Oke, jadi seperti itu juga. Jadi dari tahun ke tahun pasti ada inovasi yang dilakukan ya, lebih supaya ke mirip gitu. Supaya lebih menyerupai begitu ya. Itu Mbak dalam sehari bisa laku berapa pieces barang sih? Bisa sampai 5 sampai 6. Wow, 5 sampai 6. Iya. Sejauh ini Mbak memasarkan ini hanya berupa promosi di media sosial atau Mbak punya galeri atau stand sendiri atau toko sendiri begitu? Sejauh ini masih di sosial media. Oke, hanya dijual secara online ya? Iya. Oke. Apakah tidak ada keinginan untuk kemudian berikutnya membuat galeri supaya kemudian didatangi? Dan ini saya yakin yang seperti ini masih jarang nih di Makassar ya, karena ini ada sebuah kerajinan tangan yang pasti tidak ada miripnya, hanya satu tok kayak gitu ya. Itu nggak ada keinginan untuk membuat galeri untuk kemudian bisa menjangkau peminat lebih banyak lagi. Pastinya mau sih Mas, bikin galeri, terus setiap customer yang umpamanya di Makassar bisa datang langsung lihat, kemudian bisa langsung beli tanpa perlu. Sejak 2011 atau memulainya di 2016-2017 khusus untuk mainan edukasi ini, apakah Mbak hanya sekedar menjahit begitu saja? Tidak pernahkah Mbak membuat satu kesempatan untuk workshop begitu? Memberikan pelatihan kepada orang-orang yang ingin mungkin mahir juga di bidang seperti yang Mbak tekuni ini? Alhamdulillah pernah ya? Tidak salah 2 tahun lalu saya diundang sama teman saya juga, terus bikin workshop seperti ini. Iya. Saya yakin setelah dari sini banyak nih pasti para pembuat kerajinan tangan ingin belajar sama Mbak. Mungkin satu kesempatan Anda bisa membuat workshop dan mungkin bisa dengan biaya terjangkau supaya diikuti sama banyak orang begitu ya. Nah, sekali lagi terakhir mungkin Anda mungkin bisa menjelaskan kepada kita nih, Anda sudah menjalani usaha ini dari 2011. Tips-tips yang harus diberikan kepada orang yang kemudian ingin memulai usaha-usaha seperti Mbak itu apa aja untuk kemudian bisa bertahan dan mampu menggapai pasar dengan banyak peminat begitu? Kalau tips untuk memulai usaha kayak gini, pertama, jangan malu untuk mulai. Terus jangan juga pikirkan apa kata orang, terus saja maju. Karena mainan-mainan seperti ini tuh sebenarnya lebih banyaknya dianggap sebelah mata, Mas. Gitu ya? Iya, apalagi mainannya bilang, ini cuma flanel ji kalau di Makassar kayak gitu. Jadi ya
kita juga harus terus inovasi. Jangan lupa untuk walaupun kita cuma tiru, kita juga harus modifikasi. Melihat karyanya orang, tidak semerta-merta kita langsung melihat mencontoh seperti itu. Inovasi kita juga harus buat beda dari orang lain. Dan kita juga harus rajin-rajin terus posting di sosmed. Kalau kita di sosmed ya harus gencar-gencar gitu Mas. Jadi banyak sekali tips yang diberikan oleh Mbak Ririn bagaimana menjalankan usaha seperti yang Mbak Ririn tekun ini untuk bisa bertahan begitu lama begitu ya. Salah satunya tadi adalah inovasi dibutuhkan karena jika yang sudah ada kemudian sudah ada peminatnya, kita harus membuat sesuatu yang lebih berwarna lagi, lebih baik lagi supaya mungkin benar-benar original dari kita begitu ya. Nah, bagi yang berminat mungkin untuk mendapatkan mainan-mainan dan membeli mainan-mainan ini, kemana kita harus melihat karya-karyanya dan memesannya di mana? Bagi teman-teman yang ingin memesan kreasi kami, mainan edukasi, kami juga jual souvenir unik dari Vanel. Bisa langsung cek Instagram Airin_handicrabby. Diulangi? Airin_handicrabby. Handy-nya itu pakai CRABBY. Kalau kontak person bisa disampaikan aja supaya langsung mungkin lebih lewat nomor WhatsApp ya, Mas. WhatsApp aja boleh. Nomor WhatsApp bisa hubungi kami di 083 123 445677. Sekali lagi. 083 123 445677. Nah, itu dia. Anda pasti sudah berminat kan, dari tadi nungguin kan nomor WA-nya ya untuk kemudian bisa memesan dan membelinya langsung. Ingat, Mbak Ririn belum mempunyai galeri, hanya dipasarkan melalui media sosial aja, dan bahkan sampai saat ini ia bisa menjual sampai 6 pieces begitu ya setiap harinya. Terima kasih banyak Mbak Ririn yang sudah berbagi kepada kita, memberikan kita inspirasi bahwa seorang anak muda mampu meraih pundi-pundi rupiah dengan keahlian yang dimiliki. Tinggal Anda menggali bakat Anda di mana, kemudian menekuninya, fokus, selalu ada inovasi di dalamnya, Anda kemudian akan bisa jadi sukses seperti Mbak Ririn nih ya. Suatu saat mungkin dia akan membuat pabrik ya, kemudian mempekerjakan banyak karyawan. Nah, terima kasih sudah hadir di sini. Sekian, saya tutup dulu Sapa Sulsel sampai di sini. Saya Hendra Bakti pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga sukses. Sampai jumpa.